Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-12 di mata kuliah Product Development dan Inovasi, di sini kita akan membahas adaptasi pasar dan juga difusi teknologi. Pada pertemuan kali ini nantinya kita akan membahas teori difusi inovasi ya. Nah, jadi di sini yang pertama kita akan membahas mengenai inovasi dan juga marketnya. Yang pertama kita akan membahas inovasi dan market vision. Market vision itu atau sama dengan visi pasar. Nah, visi pasar ini merujuk pada kemampuan untuk melihat masa depan dan juga menggambarkan produk dan layanan yang akan berhasil. Dan visi pasar ini merupakan persyaratan yang mendasar bagi perusahaan-perusahaan yang ingin terlibat dalam inovasi. Nah, pada intinya market vision itu merujuk pada kemampuan untuk melihat ke depan dan membayangkan produk dan layanan yang akan sukses di pasaran. Dan kemudian market vision ini adalah prasyarat dasar bagi perusahaan yang ingin terlibat dalam sebuah inovasi. Pemasaran memiliki peranan krusial dalam mengelola dan mengurangi ketidakpastian dalam bisnis. Nah, ini melakukan dengan membangun pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan preferensi konsumen. Nah, dengan memahami kondisi pasar, perusahaan itu bisa mengantisipasi suatu perubahan dan juga bisa menyesuaikan strategi mereka dan terlebih lagi bisa meminimalkan resiko. Dan pemasaran itu juga bisa membantu menciptakan visi pasar atau pandangan tentang pasar yang mencangkup pemahaman yang mendalam tentang keinginan dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya di sini ada menganalisis data pencarian internet untuk membantu adopsi dan perkiraan penjualan. Penelitian mencatat bahwa para peneliti itu telah menggunakan trafik pencarian di internet untuk menganalisis proses adopsi teknologi baru. Penggunaan data trafik pencarian di internet untuk menganalisis big information atau informasi yang besar yang dapat ditemukan dari jejak yang ditinggalkan oleh konsumen. Nah, kemudian juga setelah para peneliti ini membandingkan hasil pencarian teknologi yang menyebutkan nama teknologi dengan hasil pencarian yang menyebutkan mereknya. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa trafik pencarian yang menentukan nama merek produk itu memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjelaskan penjualan. Yang lebih menariknya, trafik pencarian itu berfokus pada merek, di mana itu menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam memprediksi volume penjualan. Misalnya, saya contohkan seorang konsumen itu sedang mencari informasi tentang laptop baru. Dalam pencariannya, dia pun tidak hanya mencari spesifikasi teknologinya, tetapi lebih spesifik mencari merek tertentu. Misalnya seperti laptop merek X yang terbaru atau ulasan laptop merek Y. Nah, dalam konteks ini artinya konsumen itu menunjukkan preferensi untuk mencari berdasarkan merek daripada hanya teknologi ataupun spesifikasi perangkat itu sendiri. Nah, hal ini bisa mencerminkan keyakinan bahwa konsumen itu konsumen terhadap reputasi merek atau pengalaman sebelumnya dengan produk dari merek tersebut. Dengan kata lain, saya simpulkan bahwa temuan tersebut menyoroti bahwa analisis trafik pencarian yang fokus pada merek produk itu bisa memberikan wawasan yang lebih baik tentang perilaku konsumen dan juga dapat digunakan sebagai indikator yang lebih andal untuk meramalkan penjualan daripada indikator di bagian makroekonominya yang umumnya digunakan sebelumnya. Kemudian selanjutnya itu
ada inovasi produk baru dan pola konsumsi. Inovasi produk baru itu bisa mempengaruhi pola konsumsi dengan mengubah cara konsumen itu memandang, memilih dan juga bisa dapat dan menggunakan produknya. Hubungan antara inovasi produk dan pola konsumsi yang pertama itu adalah membuka peluang baru. Inovasi produk baru dapat menciptakan peluang baru di pasar dengan memperkenalkan fitur atau fungsi yang belum ada sebelumnya. Nah, hal itu bisa merangsang minat konsumen untuk mencoba sesuatu yang berbeda dan juga bisa mengubah pola konsumsi mereka. Kemudian yang kedua, peningkatan nilai dan kepuasan pelanggan. Itu inovasi produk yang seringkali bertujuan untuk meningkatkan nilai dan juga kepuasan pelanggan. Artinya di sini dengan memahami dan juga memenuhi kebutuhan konsumen, inovasi itu dapat menciptakan produk yang lebih relevan dan juga bisa mengubah pola konsumsi dengan membawa nilai tambah yang signifikan. Kemudian yang ketiga, itu ada inovasi produk baru yang memicu pergeseran dalam preferensi konsumen. Nah, inovasi produk baru itu juga dapat memicu pergeseran dalam preferensi konsumen. Misalnya jika produk baru itu menawarkan efisiensi, kemudian kepraktisan ataupun keamanan yang lebih baik, konsumen mungkin beralih dari produk lama ke produk baru. Itu artinya mengubah pola konsumsi mereka. Yang keempat, itu ada adopsi teknologi dan perubahan gaya hidup. Artinya di sini inovasi seringkali terkait dengan kemajuan teknologinya. Pengenalan teknologi baru dapat membawa perubahan besar dalam pola konsumsi, terutama jika produk tersebut dapat meningkatkan kenyamanan, efisiensi, ataupun menyediakan pengalaman yang lebih baik. Yang kelima, itu ada dampak sosial dan lingkungan. Inovasi produk juga dapat mencakup aspek sosial dan juga lingkungan. Konsumen yang semakin peduli terhadap isu-isu seperti keberlanjutan itu mungkin lebih cenderung mengadopsi produk baru yang menawarkan solusi yang ramah lingkungan, mengubah pola konsumsi mereka untuk mendukung nilai-nilai. Dan kemudian yang keenam, itu ada perubahan dalam kategori produk. Pengenalan produk baru dalam suatu kategori itu bisa mengubah dinamika pasar dan pola konsumsi. Misalnya munculnya kategori produk yang sepenuhnya baru itu bisa menciptakan tren konsumsi yang berbeda. Nah, kemudian yang terakhir itu membentuk tren dan gaya hidup. Produk inovatif yang sukses itu bisa membentuk tren dan gaya hidupnya. Konsumen yang tertarik untuk mengikuti tren itu mungkin akan mengadopsi produk baru ini, dan itu artinya bisa mempengaruhi pola konsumsi secara keseluruhan. Nah, jadi itu hubungan antara inovasi produk dan juga pola konsumsi. Perlu dicatat bahwa inovasi produk baru itu bisa memiliki dampak yang signifikan tergantung pada seberapa baik produk tersebut bisa memahami dan juga merespon kebutuhan serta preferensi konsumen. Nah, kesuksesan sebuah inovasi itu bisa mengubah pola konsumsi dan seringkali terkait dengan kemampuan produk untuk menyampaikan nilai yang signifikan kepada konsumennya. Nah, kemudian di sini ada wawasan pemasaran untuk memfasilitasi inovasi. Nah, wawasan pemasaran itu memfasilitasi inovasi. Ini merujuk pada penggunaan pengetahuan dan pemahaman tentang pasar konsumen dan juga tren industri sebagai landasan untuk mendukung proses inovasi. Nah, jadi sebuah wawasan pemasaran itu berisikan tentang pengetahuan dan pemahaman tentang pasarnya, konsumennya, kemudian juga ada tren industri. Nah, ini untuk mendukung suatu proses inovasi. Hal ini melibatkan analisis yang mendalam terhadap kebutuhan, preferensi, dan juga perilaku konsumen, serta pemahaman yang baik tentang perubahan di pasar dan juga persaingan. Nah, beberapa poin
kunci yang terkait dengan wawasan pemasaran untuk memfasilitasi inovasi itu ada 7. Yang pertama, kita harus memahami kebutuhan dan juga preferensi konsumennya. Nah, wawasan pemasaran itu melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan dan preferensi konsumen. Dengan memahami apa yang diinginkan dan juga diharapkan oleh konsumen, itu perusahaan bisa merancang inovasi yang lebih sesuai dengan pasar. Produk lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, itu ada analisis pasar untuk identifikasi peluang. Melalui sebuah analisis pasar, perusahaan itu bisa mengidentifikasi peluang untuk inovasi. Melibatkan apa? Melibatkan pemahaman tentang tren pasar, kekosongan di pasar, dan juga area di mana perusahaan itu bisa memberikan nilai tambah. Yang ketiga, ada segmentasi pasar untuk target inovasi. Nah, dengan adanya wawasan pemasaran, ini memungkinkan perusahaan itu untuk melakukan segmentasi pasar dengan baik. Dengan memahami perbedaan yang ada, perbedaan dalam kebutuhan dan juga preferensi konsumen, perusahaan itu bisa merancang inovasi yang lebih tepat sasaran untuk setiap segmen pasarnya. Yang keempat, ada responsif terhadap perubahan konsumen. Nah, ini keberhasilan inovasi itu seringkali terkait erat dengan seberapa baik perusahaan itu bisa memproses perubahan dalam perilaku dan juga preferensi konsumennya. Wawasan pemasaran itu memungkinkan perusahaan untuk tetap responsif dan juga relevan. Yang kelima, ada menggunakan data dan analisis untuk panduan inovasi. Nah, penggunaan data maupun juga analisis pemasaran ini memberikan suatu panduan konkret bagi proses inovasi. Nah, ini melibatkan analisis kinerja produknya, umpan balik konsumen, dan juga bisa evaluasi dari kompetitor. Yang keenam, ada penguatan diferensiasi dan posisi pasar. Wawasan pemasaran itu membantu perusahaan itu memperkuat diferensiasi produk atau layanan mereka, dan juga bisa memahami bagaimana sebuah inovasi itu bisa kuat posisinya di pasaran. Yang ketujuh, yang terakhir di sini adalah inovasi yang berkelanjutan dengan mengikuti perkembangan pasar. Nah, wawasan pemasaran itu tidak hanya relevan pada awal perencanaan inovasi, akan tetapi juga selama siklus hidup produk. Mengikuti perkembangan pasar memungkinkan perusahaan itu untuk terus mengembangkan dan juga meningkatkan inovasi mereka. Nah, jadi dengan memanfaatkan wawasan pemasaran ini, perusahaan itu bisa mengurangi resiko, meningkatkan daya saing, dan juga bisa menciptakan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan maupun harapan konsumen yang bisa mendukung pertumbuhan melalui inovasi yang berhasil. Kemudian di sini ada teori difusi inovasi. Difusi inovasi itu merupakan teori tentang bagaimana sebuah ide dan juga teknologi baru itu tersebar dalam sebuah kebudayaan. Nah, teori ini dipopulerkan oleh Everett Rogers pada tahun 1964 melalui bukunya yang berjudul Diffusion of Innovations. Nah, konsep difusi teknologi itu artinya di sini merupakan proses di mana sebuah inovasi itu baik inovasi dalam produk baru ataupun proses baru ataupun juga di metode manajemen baru. Nah, itu menyebar dalam di antara ekonomi. Nah, kemudian tahapan difusi inovasi itu ada melibatkan 2 tahapan utama. Yang pertama itu dari antar perusahaan, difusi antar perusahaan atau interfirm diffusion. Nah, di sini tahap pertama adalah adopsi awal teknologi baru oleh suatu perusahaan. Kemudian ini terjadi ketika suatu perusahaan pertama kali mengadopsi atau menggunakan suatu inovasi.
Kemudian difusi antar perusahaan, dalam konteks ini difusi itu terjadi karena teknologi baru menyebar dari satu perusahaan ke perusahaan lain dalam ekonomi. Nah, ini menyebarnya dari antar perusahaan. Jadi perusahaan antar perusahaan itu menggunakan teknologi barunya ini. Nah, kemudian tahapan yang kedua itu difusi dalam perusahaan. Ini intra firm diffusion, di sini ada inter firm diffusion. Kalau difusi dalam perusahaan itu merupakan tahap kedua. Tahap kedua itu adalah difusi inovasi di dalam perusahaan yang telah mengadopsi teknologi barunya. Nah, melibatkan apa? Melibatkan penggantian teknologi dan fasilitas lama dengan diganti dengan yang teknologi yang baru. Dalam hal ini, perusahaan itu berupaya mengganti dan meningkatkan teknologi dan proses mereka secara internalnya. Nah, secara keseluruhan, difusi teknologi ini mencakup proses di mana inovasi itu menyebar dari satu entitas ekonomi ke entitas yang lainnya. Kemudian, di sini ada adopsi produk baru, pengadopsian. Adopsi produk baru itu merujuk apa? Merujuk pada proses di mana individu itu atau kelompok mulai menggunakan dan juga mengintegrasikan produknya atau inovasi barunya ke dalam suatu kehidupan, yang disebut dengan adopsi produk baru. Proses adopsi ini dapat dilihat sebagai perjalanan konsumen dari ketidaktahuan atau ketidakpahaman awal terhadap suatu produk menuju penerimaan dan juga penggunaan yang lebih luas. Adopsi itu adalah kegiatan atau proses di mana individu itu mulai mengintegrasikan produknya ke dalam kehidupan. Nah, poin penting yang terkait dengan adopsi produk baru ini melibatkan ada 6. Yang pertama itu mulai dari awareness. Awareness itu merupakan penerimaan awal. Penerimaan awal tahap A ini atau yang disebut dengan tahap awal adopsi itu merupakan kesadarannya. Ini adalah kesadaran, awareness. Kesadaran terhadap adanya produk baru tersebut. Konsumen mungkin pertama kali baru mendengar ataupun mengetahui tentang produk ini melalui dari beberapa saluran, misalnya dari iklan, ulasan, ataupun juga dari rekomendasi. Kemudian dari tahap kesadaran barulah ke pertimbangan, consideration. Consideration ini artinya setelah menyadari adanya produk baru, konsumen itu mempertimbangkan untuk mencobanya. Nah, ini mungkin bisa melibatkan pencarian informasi lebih lanjut, kemudian juga membaca ulasan yang ada, ataupun juga bisa membandingkan produk dengan alternatif yang sudah ada. Ya, jadi konsiderasi ini adalah pertimbangan. Setelah consideration itu ada trial, pengujian. Nah, konsumen itu mencoba ataupun menggunakan produk untuk pertama kalinya. Pengujian ini bisa dilakukan melalui pembelian, uji coba gratis, ataupun metode lain yang bisa memungkinkan konsumen itu merasakan langsung pengalaman menggunakan produk tersebut. Kemudian yang keempat itu ada adopsi. Adoption itu terjadi ketika konsumen secara konsisten itu mulai menggunakan produk dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, hal ini bisa mencakup penggunaan produk secara rutin maupun juga menjadi bagian integral dari kebiasaan konsumen tersebut. Nah, setelah dari adopsi itu baru ke adjustment. Adjustment itu adalah penyesuaian.
penyesuaian setelah langkah pada adopsi ini, step adopsi, konsumen itu mungkin melakukan penyesuaian atau perubahan dalam pola konsumsi atau kebiasaan mereka untuk memasukkan produk baru tersebut. Nah, ini melibatkan integrasi dari produk ke dalam gaya hidup dari konsumennya tersebut. Nah, selanjutnya itu ada diffusion atau pendifusian, penyebaran. Nah, adopsi produk baru itu melibatkan penyebaran di antara kelompok-kelompok konsumen yang berbeda. Nah, itu juga berhubungan dengan teori difusi inovasi. Nah, teori difusi inovasi seperti yang telah disebutkan sebelumnya itu menggambarkan bagaimana inovasi itu menyebar melalui kelompok masyarakat. Kemudian yang terakhir di sini ada grafik yang menyajikan presentasi populasi yang mewakili kelompok-kelompok tertentu dalam pengadopsian produk baru. Nah, secara khusus presentasi yang ada di gambar ini itu merujuk pada jenis-jenis inovator dan juga pengguna awal dalam proses difusi inovasi. Yang pertama itu ada inovator, itu sekitar 2,5%, di mana kelompok inovator ini adalah kelompok yang pertama kali mengadopsi sebuah inovasi. Nah, mereka itu cenderung memiliki resiko tinggi dan juga terbuka terhadap teknologi baru meskipun jumlahnya relatif sedikit. Nah, peran mereka sangat penting dalam memulai suatu difusi inovasi. Kemudian yang kedua itu ada early adopter. Early adopter ini adalah kelompok yang mengadopsi inovasi setelah inovator. Nah, mereka itu memiliki peran kunci dalam memperkenalkan inovasinya kepada masyarakat yang lebih luas. Nah, early adopters ini juga biasanya memiliki pengaruh sosial dan juga keuangan yang memadai. Nah, selanjutnya barulah ke early majority. Kelompok ini itu kelompok yang mengadopsi inovasi setelah dua kelompok pertama. Mereka lebih lambat dalam mengambil keputusan daripada early adopters-nya, tetapi merupakan kelompok yang signifikan dalam proses difusi. Itu sama juga dengan presentasenya dengan late majority. Late majority itu kelompok yang mengadopsi inovasi setelah sebagian besar masyarakat itu telah mengadopsinya. Nah, mereka cenderung lebih skeptis dan juga memerlukan bukti yang kuat sebelum mengadopsi inovasi tersebut, produk inovasi tersebut. Dan terakhir ini ada laggards. Laggards itu adalah kelompok yang paling lambat dalam mengadopsi inovasi. Nah, mereka itu biasanya sangat skeptis terhadap perubahan dan juga bisa mengadopsi inovasi hanya setelah mayoritas masyarakat itu telah menggunakannya. Oke, baik, di sini mengenai adopsi pasar dan juga teori difusi inovasi. Saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada hal yang ingin didiskusikan bisa di kolom komentar maupun di chat group. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.